Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Idiwo Ketut Bayu Santiasa dengan NIM 221201111017, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dari Rombel 14 Agama Hindu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Brahma Widya. Nah, apa itu Brahma Widya? Dalam konsep ketuhanan agama Hindu, secara etimologi, kata Brahma Widya terdiri dari kata Brahma yang berarti Tuhan dan kata Widya yang berarti pengetahuan. Brahma Widya berarti pengetahuan tentang Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai mahasiswa, tentu Anda selalu mendengar sebutan Tuhan Yang Maha Esa karena orang-orang di sekeliling Anda dan juga teman-teman kita adalah yang beragama yang memiliki budaya dan keyakinan masing-masing. Lagi pula, pertama dari Pancasila yang didasari negara Republik Indonesia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Saya lanjutkan lagi. Dan ada konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Dan di sini yang A mendefinisikan Tuhan. Nah, Tuhan acintya rupa yaitu tidak berwujud dan tidak dapat digambarkan bahkan tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. Beberapa definisi tentang Tuhan dapat diambil dari beberapa sumber yaitu yang pertama Kitab Rig Veda. Di sana disebutkan Tuhan hanya satu. Para arif bijaksana menyebutnya dengan banyak nama seperti Agni, Yama, dan Matar Shwa. Yang kedua yaitu Kitab Brahma Sutra. Di sana disebutkan Tuhan ialah di mana asal semua ini. Dan Narayana Upanishad 2 yaitu terdapat pada bait kedua Trisanya. Yang keempat yaitu Atharva Veda titik 8.1 yaitu Tuhan yang tidak terbatas dengan satu bait. Yang bagian B yaitu Saguna Brahma dan Niguna Brahma. Yang pertama Saguna Brahma atau personal good. Menurut monoteisme transenden digambarkan dalam wujud personal good, Tuhan yang berkepribadian, dan disebut juga dengan Saguna Brahma. Kemahakuasaan Tuhan dimanifestasikan ke dalam segmen-segmen alam, diantaranya yaitu Dewa Surya adalah di balik planet matahari, yang kedua Dewa Soma atau Chandra, Tuhan di balik bulan, yang ketiga Dewa Wahyu atau Bayu adalah Tuhan di balik udara, yaitu Dewa Agni adalah Tuhan di balik api, yang selanjutnya Dewa Marut adalah Tuhan di balik angin, yang selanjutnya Dewa Sangkara adalah Tuhan di balik pohon dan tumbuhan, Dewa Varuna adalah Dewa Tuhan di balik samudra, Akasa adalah Tuhan sebagai sang ayah di balik angkasa, yang terakhir yaitu Pertiwi adalah Tuhan di balik planet bumi ini. Yang kedua yaitu Niguna Brahma. Tuhan Niguna Brahma adalah Tuhan yang tidak berwujud dan tidak dapat digambarkan, bahkan tidak bisa terpikirkan dengan pikiran manusia. Dalam bahasa Sanskerta, acintya rupa yang artinya tidak berwujud dalam pikiran manusia. Nirguna Brahman yang disebut juga sebagai Parasiwa dalam kitab suci Weda mempunyai definisi sebagai berikut, yaitu Apramaya. Apramaya yaitu kemahakuasaan yang sulit dibayangkan melalui panca indera karena beliau sangat halus dan sempurna. Yang kedua Ananta. Ananta yaitu kemahakuasaan yang dilukiskan tiada terbatas. Yang ketiga yaitu Aupamaya, yaitu kemahakuasaan ide Senyang Widi yang sangat sulit mencari kebandingannya. Yaitu selanjutnya Anamaya, yaitu yang maha suci. Beliau sangat mulia, tidak pernah menderita satu penyakit. Yang selanjutnya Maha Suksma, yaitu maha gaib yang sangat halus. Selanjutnya Sargawata, yaitu maha ada. Yang selanjutnya Dhruwa, yaitu sangat tenang, tidak bergerak
stabil namun ia berada di mana-mana. Selanjutnya Au Yam, yaitu maha sempurna. Selanjutnya Iswara, yaitu raja alam semesta. Selanjutnya Swambu, yaitu absolut dalam segala-segalanya, tidak dilahirkan karena beliau ada dengan sendirinya. Yang ke bagian C yaitu keyakinan dalam filsafat ketuhanan. Jika dilandasi pemikiran filsafat ketuhanan, pandangan tentang Tuhan Maha Esa yang ada di dunia ini terdiri dari beraneka macam ragam keyakinan. Di antaranya dikemukakan sebagai berikut, yaitu animisme. Animisme adalah keyakinan akan adanya roh. Dinamisme adalah keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan alam. Totemisme adalah keyakinan akan adanya binatang keramat. Polytheisme yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan. Natural polytheisme yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan. Dan henotheisme atau kateisme, keyakinan terhadap adanya dewa yang tertinggi yang pada suatu masa akan digantikan oleh dewa yang sebagai dewa tertinggi. Dan panteisme yaitu keyakinan bahwa di mana-mana serba Tuhan atau setiap aspek digambarkan dikuasai oleh Tuhan. Monoteisme yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang satu. Monoteisme transcendent dan monoteisme monisme yaitu keyakinan terhadap adanya kesan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan hakikat alam semesta. Yang kedua yaitu Srada dan Bakti. Ini terdapat 3 jenis yaitu Srada, Bakti, dan pentingnya Bakti. Srada. Srada dilihat dari akar katanya berasal dari Srat yang berarti kebenaran atau Satya Nami. Sedangkan istilah Srada secara simatik dan aplikatif terdapat 2 jenis kata yang sangat dekat dengan bunyinya, namun maknanya lain. Kata Srada dalam The Vertical Sanskrit English Dictionary memiliki arti sebagai berikut, yaitu Srada. Srada adalah kepercayaan, ketataan, ajaran, keyakinan. Kepercayaan kepada sabda Tuhan yang Maha Esa, yaitu keimanan, agama, ketenangan jiwa, kesabaran dalam pikiran, akrab, intim, kekeluargaan, hormat, menaruh penghargaan, kuat, penuh semangat, kandungan ibu yang berumur lama. Yang Srada Halu adalah kepercayaan penuh keimanan, kerinduan, keinginan terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu Bakti. Srada dan Bakti adalah 2 hal yang saling berkaitan, yang tidak dapat dipisahkan, seperti sisi mata uang yang selalu menjadi satu kesatuan yang utuh. Berkenaan dengan itu, maka kepercayaan kepada Tuhan atau Srada tanpa diikuti dengan berbakti dan penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Esa atau Bakti tidak dapat akan pernah mencapai kesempurnaan. Demikian juga sebaliknya, bakti tanpa Srada tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Seorang yogi akan mencapai kesempurnaan bila baktinya dilandasi dengan Srada. 3 yaitu pentingnya bakti. Bakti menjadi sangat penting dilakukan oleh umat Hindu, mengingat bahwa manusia itu dibelenggu oleh 6 hal seperti yang tertuang dalam Bhagavad Gita 7.9 yaitu jenana dan mertyu yaitu kelahiran dan kematian, jara vyadi yaitu usia tua, penyakit, duka dosa yaitu duka dan dosa. Dalam sastra bahasa Sanskerta dapat kitab suci pengetahuan Tuhan tentang dinamakan Brahma Widya atau Brahma Janana. Pemahaman tentang Tuhan sebagai diungkapkan dalam sastra merupakan hal saling paling penting perlu karena mengenal Tuhan secara tepat dan baik dinyatakan sebagai jalan mengatur manusia kepada jalan kesempurnaan sampai kepada moksa atau nirmawa. Nah,
Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa ketuhanan merupakan unsur penting, maka orang berusaha untuk membahas tentang Tuhan setuntas mungkin. Mulailah upaya untuk mengerti siapa Tuhan itu. Tidak terhindarkan timbulnya upaya pertama untuk merumuskan suatu definisi tentang Tuhan. Walaupun sesungguhnya tidaklah mungkin mendefinisikan Tuhan, karena setiap definisi memberikan batasan tentang sesuatu, sedangkan Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, yaitu serba mutlak. Nah, dari materi ini dapat saya simpulkan, yaitu dari uraian pembahasan yang saya bahas tadi, dapat saya simpulkan bahwa menurut saya sebagai umat Hindu beragama Hindu, kita percaya akan adanya Tuhan, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, serta konsep-konsep ketuhanan dalam agama Hindu yang dipersonifikasikan dengan banyak nama, atribut, tugas-tugas, dan fungsinya. Kepercayaan terhadap personifikasi Tuhan dalam banyak keagamaan yang dilandasi oleh paham Saguna Brahma, keyakinan terhadap Tuhan dengan manifestasinya yang jamak, telah mengaspirasi seluruh rangkaian upacara dalam Hindu, baik dalam kaitannya dengan sepanjang hidup individual, upacara menjaga kelestarian alam, keselamatan dan kebahagiaan, konsistensi pikiran, perkataan, dan perbuatan menentukan manusia mencapai neraka, sorga, dan moksa. Sebagai dunia setelah kematian, sekaligus menjadi ukuran keselamatan dalam hidup. Baik, itu saja yang materi dapat saya simpulkan. Jika ada salah kata atau bagaimana, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.